Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang di webinar Agri Profokus Indonesia pada hari Kamis 2 Juli 2020. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Maria Liliana selaku moderator yang akan memoderatori webinar kali ini. Dan saya di sini tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Country Coordinator Agri Profokus Indonesia. Halo, Kak Tasnim Abdul Jalil. Siang semuanya, selamat datang di acara kami. Ada juga di sini rekan saya, Marketing dan Komunikasi Agri Profokus Indonesia. Halo Kak Mumpuni Ardiani. Selamat siang semua. Ya, kami bertiga yang akan memandu kegiatan ini hingga akhir nantinya. Sebelum kita melakukan webinar kita, saya akan memberitahukan agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama kita nanti akan mendengarkan materi dari Bapak Fajar Arif Budiman yang berjudul Tantangan Bisnis Hidroponik Selama Pandemi COVID-19 dan Peluangnya Menuju Fase New Normal. Bapak Fajar Arif Budiman ini adalah praktisi di bidang hidroponik yang sudah mengelola hidroponik 8 tahun terakhir sejak 2012. Bapak ini juga aktif dalam proyek hidroponik yang bekerja sama dengan berbagai NGO. Juga aktif melatih atau coaching individu dalam bisnis hidroponik. Sebelumnya, Bapak Fajar Arif Budiman juga memiliki pengalaman 11 tahun di bidang social development. Bapak ini berasal dari Bandung dan nanti kita akan mendengarkan materi 15 menit dari beliau. Setelah Bapak Fajar Arif Budiman, materi akan dilanjutkan dengan judul Memperoleh Nutrisi dari ikan dan sayur segar hasil produksi aquaponik dan peluangnya menuju fase new normal. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Bobo Setiadi Simanjuntak. Bapak Bobo Setiadi ini adalah praktisi aquaponik dan gizi. Sejak 2014 sudah membudidaya ikan di kolam tanah, kemudian beralih ke aquaponik sejak tahun 2016. Bapak Bobo juga aktif melatih masyarakat untuk bisnis aquaponik. Sekarang juga aktif membangun kelompok-kelompok aquaponik dan pemberdayaan perempuan untuk mengolah produk aquaponik. Nah, Bapak ini juga aktif dalam proyek social development untuk isu ketahanan pangan rumah tangga dan penanganan stunting. Bapak Bobo Setiadi ini berasal dari Jambi. Nah, setelah penyampaian materi, kita ada sesi tanya jawab nanti selama 30 menit. Kemudian mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk mengisi polling dan evaluasi webinar kita di akhir acara nanti. Sebelum kita mendengarkan materi dari para narasumber, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling supaya kita saling mengenal. Peserta webinar kali ini datang dari mana saja. Mohon untuk mengisi polling berikut langsung hanya memilih salah satu jawaban saja. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi polling. Yang mengisi polling baru 31 orang dari antara hampir 50 orang kita yang ada di room ini. Silakan Bapak Ibu semuanya dapat mengisi polling di bawah ini.
Oke, sudah 1 menit. Kita dapat melihat hasil polling. Kita yang hadir di webinar ini ada dari petani sebanyak 6%, dari instansi pemerintah, dan juga instansi pendidikan, sektor swasta, NGO, dan yang lainnya. Kehadiran yang paling tinggi itu ada dari sektor swasta dan juga instansi pemerintah dan pendidikan. Ternyata, dari 100% yang hadir di sini, 83%-nya kita sudah familiar dengan topik webinar ini. Jadi nanti harapan kami ketika topik ini sudah familiar, diskusinya juga nanti akan lebih menarik ya. Kemudian ada 49% yang mengetahui informasi webinar ini dari teman dan kolega. Selebihnya itu adalah dari informasi langsung dari AgriPro Fokus Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti polling pada hari ini. Ada beberapa peraturan yang akan kita lakukan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu peserta sekalian, kami harapkan untuk mute mikrofon aplikasi Zoom-nya selama webinar ini berlangsung. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan pertanyaannya dituliskan secara jelas di kolom komentar atau kolom chat di Zoom ini. Mohon juga untuk menuliskan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar ini. Kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Fajar Arif Budiman, praktisi hidroponik. Silahkan Bapak Fajar Arif Budiman, saya berikan waktu 15 menit untuk Bapak dapat mempresentasikan. Terima kasih. Halo Bapak Fajar, saya tidak bisa mendengarkan suara Bapak. Maaf Bapak Fajar, Bapak masih di mute Pak. Halo Bapak Fajar. Iya, karena Bapak... Oh ya, sudah ya. Halo? Halo Bapak Fajar? Mungkin ke Bobok dulu. Ya. Mohon maaf peserta sekalian, mungkin jaringan dari Bapak Fajar Budiman sedang bermasalah. Untuk itu kita langsung saja mendengar materi yang kedua terlebih dahulu dari Bapak Bobo Setiadi Simanjuntak. Silahkan Bapak Bobo, saya berikan waktu 15 menit untuk mempresentasikannya. Sekarang saya dulu ya. Halo. Iya, halo Bapak. Halo Bapak Fajar. Halo Bapak Fajar. Ya, ada kendala teknis ya. Iya. Ya, mohon maaf peserta sekalian. Langsung saja ke materi yang kedua oleh Bapak Bobo. Saya berikan waktu 15 menit, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Saya sampaikan, saya saat ini di Jambi kondisi 2 minggu ini terkena hujan. Seperti itu. Oke, saya akan menyampaikan ini banyak juga untuk belajar di lapangannya. Presentasi yang akan saya sampaikan untuk itu. Oke, next slide selanjutnya. Oke, saya akan mengatakan bahwa yang dalam slide saya ini akan bicaranya bahwa bagaimana sebenarnya nutrisi dalam pertahanan tubuh. Untuk bicara bahwa dengan adanya kegiatan positif dalam mengurangi stres di rumah selama bekerja di work from home dan kebijakan stay home, untuk itu baru ada kegiatan positif yang untuk ketahanan pangan dalam arti minimal saja mempertahankan pangan keluarga, baru ada ceritanya ekonomi kreatif kalau memang sudah terpenuhi di rumah tangga.
dan ada timbulnya pemikiran untuk saling gotong royong menghadapi bahwa masalahnya masalah global, tidak cuma aja Indonesia, tapi kita secara dunia untuk itu. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Pemerintah saat ini lagi konsen dalam penanganan COVID-19 itu ada 4 sektor yang lagi mereka konsen sampai memang Indonesia saat ini menggelontorkan 420 triliun untuk dalam penanganan COVID ini. Yang pertama sektor kesehatan, karena kita sadari bahwa syarat ini vaksin belum ada, bahwa sebenarnya untuk dalam hal penanganan COVID ini kita harus memang bagaimana antibodi kita yang dibentuk dari nutrisi untuk dalam arti bagaimana menghadapi virus ini. Baru bicara sosial, artinya bahwa sekarang banyak sekali yang dirumahkan, banyak sekali yang di PHK, artinya akan banyak beban sosial, dan bagaimana sebenarnya pemerintah dalam hal ini banyak dalam bergeraknya dalam bantuan-bantuan yang hanya temporary, hanya singkat untuk itu. Baru bagaimana stimulus ekonomi dalam arti memberikan kredit pada rakyat supaya memang UKMK yang saat ini banyak sekali yang tutup dan harus merubah cara mindset mereka untuk bagaimana sebenarnya bisa bertahan di dalam kondisi pandemik ini untuk itu. Jadi ada sektor keuangan juga bagaimana untuk dalam arti bahwa kita harus memang menyiapkan untuk dalam bagaimana bisa bertahan saat ini dalam kondisi pandemik. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, kita sudah bilang tadi dalam sektor sosial bahwa sudah banyak sebenarnya UKMK yang berdampak dengan itu, dan yang paling sangat berdampak sekali adalah di bidang pariwisata, di restoran-restoran pun juga banyak yang tutup untuk itu. Jadi artinya bahwa kita harus sebenarnya berpikir bagaimana sebenarnya ini kita bisa untuk bertahan saja dalam kondisi ini supaya memang kita bisa menghadapi COVID-19 ini dan memenangkan dalam peperangan ini. Next, selanjutnya. Ya, Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyarankan bahwa untuk saat ini vaksin belum ada, dan kita menyarankan bahwa memang konsumsi ikan adalah salah satu yang artinya proteinnya tinggi dalam segi nutrisi yang untuk dalam pembentukan antibodi melawan virus kemarin di bulan puasa kemarin Menteri Kelautan dan Perikanan itu sampai memang menyerahkan nasi bungkus setiap harinya dalam buka puasa untuk bagaimana sebenarnya bisa membantu rakyat Indonesia dalam kondisi saat ini. Oke, selanjutnya next. Ya, kita tahu bahwa dari kandungan ikan dan sayuran yang dibuat bahwa itu dalam memenuhi dalam kekebalan tubuh dan gizi seimbang, ditambah dengan vitamin yang berasal dari buah-buahan dalam memenuhi isi piringku, dalam arti membentuk antibodi dalam tubuh kita. Itu sangat diperlukan sekali dalam kondisi saat ini untuk melawan COVID-19. Next, selanjutnya. Ya, jadi artinya bahwa apakah memang sayur organik dalam arti bahwa antara sayur organik dengan yang ditanam dalam tanah itu sama saja sebenarnya untuk kandungan nutrisinya. Tapi lebih aman dengan sayur organik yang dari hidro dan aquaponik karena memang bebas pestisida dan fungisida, dalam arti bahwa dengan adanya zat itu akan terjadi memang hati lebih bekerja lebih keras lagi dan banyaknya karsinogen yang masuk dalam tubuh. Jadi dengan sayuran organik itu lebih bebas dari pestisida dan fungisida sehingga tubuh pun lebih kuat lagi dari Baru sayuran hidroponik banyak mengandung air dan protein, serat untuk itu. Jadi sangat cocok sekali bahwa memang lebih daripada sayuran yang ditanam di tanah. Next, selanjutnya. Oke, ini kandungannya bahwa tidak cuman hanya bahwa mengatakan bahwa ikan salmon itu mahal dengan protein yang tinggi, tapi kita dibandingkan dengan lele itu tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa saja mengkonsumsi ikan tawar untuk dalam arti kalau di ikan salmon di daerah perkotaan dijual itu sangat mahal sekali. Jadi kita melihat dari segi ekonomi masyarakat mungkin tidak akan bisa, artinya bisa setiap hari dengan salmon dan tidak akan bisa jadi akhirnya
ikan tawar sebagai alternatif untuk dalam arti bahwa bisa mencukupin kalau kandungan gizi yang ada di dalam dalam ikan. Next. Untuk itu. Jadi saya membuat perbandingan itu dalam arti bahwa jangan menganggap bahwa salmon itu gizinya lebih, tapi ternyata lele pun juga tinggi untuk itu. Sama juga dengan kandungan ikan yang lain juga seperti itu juga. Jadi artinya bahwa ikan tawar pun punya nilai tawar dalam arti dengan ikan laut juga, karena dalam arti untuk protein hewani dalam ikan itu lebih gampang dicerna daripada protein hewani dari daging untuk itu. Ya. Selanjutnya next. Oke, kita sudah tahu bahwa kebutuhan ikan itu sangat banyak dalam kondisi saat ini, ya. Apalagi awal-awal pandemik bahwa banyak sekali kita banyak juga ekspor keluar, tapi kebutuhan di dalam pun kita juga harus banyak kita penuhi untuk itu. Dalam arti tingkat komposisi semakin dengan bagaimana 270 juta penduduk Indonesia bahwa saat ini perikanan kita masih juga kewalahan dengan harus memenuhi kebutuhan ikan untuk masyarakat Indonesia untuk itu. Oke, next. Oke, next. Oke, jadi saya akan memperkenalkan budidaya aquaponik. Artinya aquaponik lewat aquaponik artinya bahwa dengan ikan sebagai kotoran ikan sebagai nutrisinya sayur. Artinya kalau saya katakan bahwa medianya hampir sama sih dengan menggunakan hidroponik, yaitu ada nepot dan apa semua. Tapi lihat kondisi juga, kadang-kadang saya juga mengganti dengan barang-barang yang bisa dijangkau masyarakat supaya memang gampang dalam adopsinya. Tapi yang terutama bahwa aquaponik juga ada keuntungannya, salah satu yaitu dengan kalau daerah-daerah yang memang airnya sangat minim sekali, aquaponik bisa menjadi suatu alternatif dalam budidaya ikan, sehingga kita yakini bahwa itu bisa dipakai sampai 5 kali ikan panen. Dengan 5 kali itu bisa digunakan dengan sayuran, kalau kita ambil contoh seperti kangkung saja, artinya bahwa 3 kali kita panen kangkung, kita panen ikan untuk itu. Jadi artinya bahwa ada 2 keuntungan diperoleh dari dari aquaponik untuk itu. Dan kalau untuk benar-benar organiknya sebenarnya ya ini adalah teknik aquaponik sebenarnya yang dibutuhkan. Oke, next. Untuk itu. Oke, jadi itulah manfaat aquaponik tadi saya sudah katakan juga. Next, selanjutnya lagi. Lanjut lagi. Oke, ini contoh-contoh aquaponik. Kalau dikatakan aquaponik bisa digunakan dengan, dulu awalnya saya ini tempat saya ini adalah kolam bioflok gitu lah. Tapi karena saya rubah karena melihat bahwa ikan lebih bagus difungsikan lagi untuk saya masukkan pipa dan akhirnya saya bentuk menjadi aquaponik. Jadi sayuran di atas itu untuk itu. Jadi semua kotoran ikan berfungsi untuk jadi pupuknya sayuran untuk itu. Oke, next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, kalau kita mau menggunakan, lewat. Kalau kita mau menggunakan dengan bahan terpal, dengan bahan lewat sekali, bahan terpal, itu pasti akan membutuhkan dana besar. Jadi kita akan melihat bahwa sebenarnya orang akan menilai bahwa aquaponik atau hidroponik itu adalah barang mewah. Jadi orang nggak bisa untuk melakukannya di masyarakat. Apalagi dalam kondisi saat ini, pandemik saat ini, kita memang harus butuh memang bagaimana sebenarnya kekreatifan kita, bahwa sebenarnya kita bisa budidaya dengan sederhana. Jadi untuk itu. Jadi makanya kita harus juga seperti yang lewat. Kita harus juga melihat bahwa dengan menggunakan terpal dengan itu butuh dana yang sangat besar. Jadi kita juga harus bisa merubah mindset cara berpikir kita, bahwa sebenarnya bahwa yang saat ini yang dibutuhkan di dalam rumah tangga itu bisa kita berubah mindset, bahwa kita sadari bahwa harus ada ide baru yang muncul. Walaupun kita dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini,
yang saat ini terjadi, kita juga harus punya suatu ide baru untuk itu, baru teknologi yang kita gunakan, baru jejaring yang kita pakai untuk itu. Jadi saat ini kita dengan online, dengan HP, kita bisa menggunakan teknologi itu supaya memang bisa membangun suatu jaringan. Next, baru terus dengan ide baru yang muncul bahwa kita bagaimana merubah bahwa kita terkendala dalam segi dana untuk dalam membuat sebuah aquaponik menjadi sebuah peluang untuk itu. Baru bagaimana kita berpunya ide baru, bagaimana apa sih perlunya masyarakat saat ini kalau bicara bagaimana membentuk nutrisi yang bagus untuk bicara ketahanan pangan gitu. Next, selanjutnya. Jadi berdasarkan dari apa yang saya lakukan bahwa saat ini mereka butuh sembako. Saat ini mereka butuh layanan belanja karena dengan adanya kebijakan stay home untuk itu dan apalagi PSBB untuk itu. Baru saya pun coba juga menjadi orang yang berhenti bekerja yang dirumahkan, saya coba bantu mereka bagaimana memberikan budidaya aquaponik kepada mereka untuk dilakukan di rumah untuk itu. Jadi justru akhirnya menjadikan bahwa bagi mereka menjadikan stok pangan di rumah tangga, bagi saya adalah membangun jaringan sehingga kita punya stok pangan di setiap daerah. Karena dulunya kita negara yang swasembada, artinya bahwa saat ini saatnya momen yang tepat. Saya menilai bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hal yang selain memang terjadi perubahan peradaban, tapi bagaimana kita menjadi negara yang kedaulatan pangan untuk itu. Jadi dan ini menjadikan hal yang positif, kegiatan positif di masa di rumah. Ketika memang kita berada di rumah dengan kebijakan yang dibuat. Jadi artinya bahwa kita tidak manajemen stres kita bisa dapat kita kendalikan untuk itu. Next, selanjutnya. 2 menit lagi ya, Bapak Bobo. Ya, artinya kita juga harus menggrading diri kita. Artinya kita juga harus ikut bagaimana marketing supaya bisa membangun jaringan, bagaimana kita belajar hidroponik, bagaimana mengolah produk sehingga jadi bahan yang memang nilainya lebih tinggi lagi untuk itu. Baru next, selanjutnya. Ya, kita gunakan senjata handphone dan internet karena kita semua sudah familiar untuk itu. Baru dengan itu kita bangun jejaring bagaimana sebenarnya kita bisa siapkan grup-grup dan bagaimana kita bisa saling gotong royong. Tapi satu sisi juga kita menciptakan produk yang memang kualitasnya bagus. Artinya supaya memang orang bisa membeli. Selanjutnya. Ya, baru ini ya step-step yang kita lakukan untuk itu supaya memang artinya kita harus berani untuk berubah untuk itu. Next. Selanjutnya. Oke, ini saya sekarang next plan untuk itu. Artinya bahwa saya saat ini dengan menggunakan media-media sederhana saya bisa buat aquaponik supaya masyarakat bisa mengadopsi untuk itu. Dan terus itu yang kedua, jenis olahan dari ikan pun saya rubah. Kadang-kadang anak-anak takut makan ikan lele, saya rubah jadi nugget, jadi bakso. Dan ini salah satu abon yang dibuat di masyarakat. Artinya yang kedepannya kita akan buat juga ajari mereka untuk membuat suatu kemasan yang artinya kita coba juga membuat di grup-grup itu sehingga lingkaran jejaring itu apa? Jadi kita bisa saling barter untuk itu. Terus next selanjutnya untuk sayuran ya ini ada kuali dapur umum saya yang buat dalam membuat bantuan nasi bungkus ada beberapa tempat yang saya buat untuk itu. Jadi artinya bahwa dengan kegiatan ini kita harus berani berubah. Artinya kalau kita berani berubah kita bisa berbuat. Jadi ada ide-ide kreatif, ide-ide kecil yang bisa kita lakukan dan kita bisa menggunakan apa yang kita bisa gunakan di karena saya yakin bahwa hidroponik dan aquaponik kadang orang melihatnya terlalu mahal. Tapi sebenarnya kalau ada kemauan untuk berubah kita bisa lakukan yang lebih sederhana lagi. Tapi yang teruntungnya bahwa hulu sudah kita pegang, hilirnya juga dalam soal pemasaran, dalam meningkatan perekonomian. Kalau memang rumah tangga sudah terpenuhi, tetangga sebelah sudah terpenuhi, tinggal kita bermain, kita jualan di luar untuk itu, membantu masyarakat yang lain. Dan satu lagi sekarang ini saya lagi coba kerjasama dengan satu sarjana pertanian untuk mesin sanggau, artinya sayur dikeringkan. Tapi ketika dikeringkan itu
dia dicelupkan lagi dalam dipanasi pakai air panas, itu sayurnya menjadi segar. Artinya itu bisa tahan lama dan bisa dikirim ke daerah-daerah untuk itu. Mungkin sampai di situ dulu nanti kita lebih banyak dalam diskusi lah untuk itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Bobo Simanjuntak. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Fajar Arif Budiman. Tetapi sebelum saya ke Bapak Fajar, saya menghimbau kepada peserta jika ada pertanyaan silahkan memasukkan pertanyaannya di kolom chat dengan mencantumkan pertanyaan secara jelas dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Ya, silahkan Bapak Fajar Budiman, saya berikan waktu 15 menit untuk presentasi. Baik, mungkin saya banyak terima kasih untuk Pak Bobok karena banyak pendahuluan justru yang saya nggak siapin tuh. Karena saya to the point aja. Ya, slide-nya Mbak. Jadi untuk hidroponik mungkin sedikit nggak tahu tadi udah disebutin background saya atau belum, tapi saya udah bermain hidroponik tuh sejak akhir 2012 ya, hingga sekarang masih. Dan masih tahap belajar terus, dan ya kita ingin bahas tentang tantangan bisnisnya dan peluang di fase new normal ini ya untuk hidroponik. Lanjut Mbak. Selanjutnya ya oke, stop. Jadi selama kita di background sedikit aja, selama kita PSBB ini dengan COVID ini, semua orang di karantina ya, kita di dalam rumah, banyak yang nggak tahu. Bagi yang bisa mau bergerak untuk mendapatkan skill baru, pekerjaan sampingan baru, atau pengetahuan baru. Jadi kalau misalnya kita keluar dari COVID ini, kita belum masih bilang nggak punya waktu, ya kita mesti pertanyakan diri kita sendiri nih. Selanjutnya, dan inti dari nah ini mungkin teman-teman kalau di grup WA udah sering dapat slide ini ya, Decoding Economic of COVID. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Peluang terbesar itu masih di agriculture, ada nih yang di tengah, dan proses food yang tadi udah sempat disinggung oleh Mas Bobok sedikit. Ya kenapa? Ya karena orang butuh makan, ya kan? Orang butuh makan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau ambil peluang orang butuh makan itu atau tidak? Ya kan? Jadi agriculture, terutama hidroponik ya masih menjanjikan, sangat menjanjikan. Selanjutnya, satu slide lagi Mbak. Nah ini kan dengan COVID-19 beredar di Indonesia, itu terus terang membuat keinginan orang untuk hidup sehat itu jadi lebih tinggi. Otomatis kalau dari hasil pengakuan teman-teman sekarang itu, mereka yang udah jualan sayur dari beberapa tahun ini, sayur hidroponik ya, itu mereka agak-agak kewalahan untuk memenuhi permintaan karena ternyata sayuran mereka jadi gampang laku gitu ya. Kalau dulu sempat bingung gimana caranya jual, sekarang laku terus gitu kan. Karena apa? Karena ya kesadaran orang untuk jaga kesehatan itu lebih tinggi, dan mereka yakin dengan banyak makan sayur itu bisa lebih sehat lagi gitu ya. Nah, ini terus terang saya akan lama bahas di sini critical points di hidroponik, ya kan, terutama dengan adopsi SOP untuk new normal, ya kan. Yang pertama untuk teman-teman perlu perhatikan adalah pengetahuan dan pengalaman hidroponiknya udah seberapa lama gitu ya.
Walaupun saya udah bisa dibilang sekitar 7 tahunan di hidroponik, tapi tetap aja ilmu saya masih masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena saya pengen produktivitas kita lebih tinggi lagi. Nah, terus juga itu akan sangat mempengaruhi juga apakah produktivitas kita sudah baik, ya kan, atau masih perlu ditingkatin lagi. Lalu juga jenis sayuran yang sudah pernah ditanam tuh apa aja, gitu. Apakah kita selama ini baru nanam bayam, kangkung, atau sebenarnya udah nyoba ke sayuran yang lain-lain lagi seperti kailan atau lettuce atau kayak lettuce sendiri atau selada, itu jenisnya ada banyak gitu ya. Yang kita tahu kebanyakan orang Indonesia termasuk teman-teman di hidroponik juga taunya cuma selada ya selada gitu. Padahal nama selada aslinya tuh ada banyak sekali, ada yang selada yang merah, ada selada yang hijau, dan masih ada butterhead, ada red sweet ya kan. Banyak sekali aneka nama selada. Nah, itu kita udah pernah tanam belum? Nah, yang menarik nih adalah tentang sistem hidroponik yang dipakai. Hidroponik itu ada sekitar 7-8 macam sistem, ya kan. Dari mulai yang umum dipakai itu yang sistem sumbu, rakit apung, lalu ada yang dengan DFT, ada yang NFT, macam-macam. Nah, sistem hidroponik yang dipakai oleh teman-teman ini sudah selama dari beberapa kali bertanam, pernah nggak pakai sistem yang lain dan membandingkan efektivitasnya, karena kebanyakan teman-teman yang udah nanam hidroponik ini termasuk dia termasuk fanatismenya tinggi ya. Jadi kalau yang merasa pakai rakit apung udah wah ini yang the best ya kan, kita ribut di situ tanpa pernah coba nanam pakai sistem yang lain gitu kan. Lalu apakah juga kita udah pernah nanam sesuai dengan standar hidroponik yang pernah diperkenalkan ya dari luar, itu dengan greenhouse atau beratapkan langit, ya kan. Itu juga pengaruhnya besar sekali, terutama di musim hujan, gitu ya. Kecuali, kenapa saya bilang itu penting, karena kalau misalnya target pasar kita itu pelanggan kita adalah untuk ke hotel atau supermarket, kemulusan sayuran itu akan jadi critical point, ya kan? Kecuali kalau untuk konsumsi sendiri itu nggak ada masalah, gitu ya. Nah, tantangan selanjutnya lagi itu adalah lokasi di mana kita berkebun. Nah, alhamdulillah dengan sistem hidroponik ini sebenarnya sudah terbukti bisa memutus rantai distribusi ya. Kalau dulu mungkin sekitar 10 tahunan, bahkan lebih lama lagi itu kita tahunya sayuran bagus ditanam di dataran tinggi ya, jadi kayak di Puncak, kayak di Bandung ya kan, di Brastagi gitu ya, daerah dataran tinggi. Sementara kalau di dataran rendah tuh kurang bagus. Dengan hidroponik ini yang saya ketahuin banyak banget teman-teman di komunitas tuh berhasil nanam di Jakarta gitu, di Jakarta bisa, di Pamulang juga bisa, di Medan, di Lombok yang pernah saya bantu juga, di Lombok Tengah, di Lombok Barat, itu pinggir pantai, lokasi panas, alhamdulillah sayurannya tumbuh gitu kan, dan bagus. Dan itu sebenarnya mendekatkan kita ke pelanggan, ya kan? Dan banyak sekali teman-teman bahkan yang dia bekas tetangga saya di Bintaro tuh dia melanjutkan masih jualan untuk di kompleknya kita gitu ya, menghasilkan sayuran, dan itu sama sekali nggak ada cost ya kan, dan sayurannya segar gitu kan, karena langsung fresh diambil dari ya di rumah gitu ya, literally adalah rumah gitu. Jadi dari sisi lokasi ini juga kita mesti
pertimbangkan gitu. Bahkan kalau mau yang lebih ekstrim ini lagi di beberapa teman udah mencoba itu indoor hidroponik farming. Jadi kita nanam hidroponik tapi di dalam ruangan. Ini bukan yang ilegal ya, yang urusannya sama polisi enggak, tapi ini benar-benar sayuran, nanam sayur tapi dengan lampu grow light. Dan itu juga saya udah terapkan untuk bikin microgreens. Jadi kita di dalam ruangan, karena terus terang lahan pertanian yang kita punya ini terbatas. Jadi kita coba mengoptimalkan lahan dengan salah satunya pilihannya dengan microgreen. Halo Bapak Fajar. Yang mau kita jual apa gitu ya. Apakah kita mau jual fresh atau tadi seperti Mas Bobok sampaikan diproses lebih lanjut gitu, mau dibikin jadi nugget, mau dibikin jadi bakso, somai, atau mau dikeringkan. Itu selain satu dia bisa jangkau lebih lama ya, karena dia kering sifatnya atau udah berubah fisik, bisa dibuka. Bisa juga harganya jadi lebih naik. Kayak misalnya gini, yang paling mudah itu kan adalah kangkung. Menanam kangkung itu udah, pokoknya kayaknya kalau di teman-teman hidroponik itu adalah tes pertama gitu kan, pas mau menanam, coba nanam kangkung dulu gitu kan. Karena apa? Karena mudah dan cepat, cuman 3 minggu udah bisa panen. Nah, kangkung itu kan termasuk komoditas murah ya. Tapi kalau misalnya diproses lebih lanjut, ya entah dibikin keripik atau mie atau apa, itu akan meningkatkan nilai jualnya. Dan juga harga jual naik, dan juga jangka untuk waktu penyimpanan juga bisa lebih lama. Jadi nggak mesti panik dengan fresh nih gimana gitu ya, wah sementara pasarnya masih belum ada gitu. Nah, semua itu mesti kita perhatikan dengan ya kondisi new normal nih gimana. Terutama di dalam hidroponik, sebenarnya yang sering kali diabaikan itu adalah masalah kebersihan diri gitu. Nah, saya sering banget ketika sharing hidroponik ini, nanti ada yang bertanya, Pak Fajar, kenapa saya nanam sayuran pakai sistem hidroponik itu pertama kali panen bagus, kedua kali masih bagus. Nah, udah 3 kali saya nanam, udah mulai kelihatan ada masalah ini itu. Ketiga, keempat kali udah makin rusak. Kelima kali saya nggak panen. Nah, saya cuma tanya, Ibu sistemnya pernah dibersihin nggak? Nah, nanti jawabannya adalah cukup mencengangkan. Oh, mesti dibersihin ya? Iya, itu dia kan. Jadi nggak usah panjang lebar, udah dapat jawabannya kan Bu. Jadi Ibu mesti bersihin Bu. Jadi jangan, banyak orang merasa hidroponik itu mudah dan gampang untuk dikerjakan, dan take it for granted, nggak perlu dibersihin sistemnya. Padahal ya harus dibersihin lah. Kita aja setiap hari mesti mandi, ya kan. Ini sistem hidroponik yang istilahnya, nah banyak lagi yang belum teman-teman ketahui. Di hidroponik itu namanya sayuran itu dia mengeluarkan kotoran ya, tanda kutip ya. Nah, kotoran ini ketika tidak dibersihkan setelah panen, dia akan menumpuk di dalam sistem. Karena hidroponik yang terutama sayuran, dia kebanyakan kan tertutup sistemnya, di mana air mengalir seperti itu, ya kan, berulang-ulang. Nah, ketika tidak dibersihkan, apa yang terjadi ya penumpukan kotoran dari tanaman itu. Jadi sama seperti manusia, tanaman juga mengeluarkan kotoran. Kecuali dengan sistem aquaponik, nah itu justru kotoran itu dia bersinergi tinggi daripada hidroponik, karena mesti bisa menjaga keseimbangan. Dan saya juga baru mulai itu untuk di aquaponik nanam lele, ya kan.
masih jauh, masih baru mulai, baru juga bulan kemarin. Gitu. Kalau hidroponik, oke lah. Insya Allah semua jenis tanaman udah pernah dicoba di hidroponik, kecuali durian ya, belum pernah untuk hidroponik. Bahkan kebersihan orangnya juga yang mau merah. Halo Bapak Fajar, kami tidak dapat mendengarkan suara Bapak. Mohon maaf Pak. Halo Bapak Fajar. Awat tanaman hidroponik ini juga mesti jaga kebersihan juga. Halo Bapak Fajar. Ya, mohon maaf para peserta sekalian, ada kendala teknis dan jaringan dari Bapak Fajar. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya mengundang para peserta sekalian untuk mengisi polling terkait dengan hidroponik dan aquaponik yang sudah dimasukkan oleh rekan saya, ada di chat room chat Zoom ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian mengisi supaya kita teruskan sesi tanya jawab kita. Kepada peserta sekalian, kami juga mohon untuk tetap memute mikrofon Zoom-nya supaya kita dapat dengan jelas mendengarkan para narasumber kita. Ya, link pollingnya akan di-share oleh rekan saya di chat room. Sudah ada di chat room, Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk mengisi polling tersebut selama 2 menit sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini saya bisa lanjutin, Mbak? Ya, Pak Fajar, para peserta sedang mengisi polling, mungkin 1 menit lagi ya Pak. Tadi terpotong ya karena ada kendala teknis ya Pak ya. Ya, maaf. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai mengisi polling, mari kita kembali mendengarkan lanjutan materi dari Bapak Fajar Budiman. Silahkan Pak. Halo Bapak Fajar, silahkan Bapak diteruskan ya. Kedengeran sekarang, Mbak ya? Ya, kedengaran jelas Pak. Oke, siap. Ya, jadi masalah kebersihan hidroponik itu adalah nomor 1
ya. Karena hidroponik sendiri menekankan adalah inert, ya. Kenapa dia pakai air? Ya karena harapannya air itu juga yang dipakai adalah bersih. Lalu kenapa dia pakai rock wool ya untuk media tanam? Ya karena maunya adalah steril dan juga dengan nutrisi untuk tumbuh dan besar. Jadi nomor satu itu adalah masalah kebersihan gitu. Kalau kita bersih itu biasanya selanjutnya akan lebih mudah untuk menjaga hama supaya nggak masuk gitu. Satu hal di tempat kita nih, terutama di tempat saya juga sebenarnya agak-agak semi terbuka ya, walaupun ada greenhouse, tapi pintunya juga selalu bebas keluar masuk. Yang kita lagi pertimbangkan dan belum bisa diputuskan adalah pemakaian disinfektan untuk masuk ke ruang greenhouse-nya kita gitu. Jadi orang keluar masuk mesti disemprot gitu ya. Cuman ya kita belum tega karena orang kalau kunjungan keluar masuk itu kalau kita nggak siapin jas hujannya ya mereka akan kebasahan. Jadi itu bicara tentang peluang di hidroponik terus terang masih luas sekali gitu. Kita nggak usah mulai jauh-jauh bicara soal bisnis lah ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai atau sedang memulai, mulai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga aja dulu sendiri sambil belajar kan, menghasilkan sayuran yang bagus, yang sehat, yang fresh ya kan. Nanti kalau udah timbul percaya diri, tahap selanjutnya ya bisa bagi-bagi ke tetangga. Kita juga dulu mulai dari dua bak rakit sumbu. Sudah berhasil 2 langsung beranak jadi 10 bak gitu kan. Lalu sampai akhirnya di teras tuh penuh dengan bak sampai susah lah kita mau keluar rumah. Tapi terus kita ngeliat-liat main ke waktu itu kita belum tinggal di Bandung, tapi main-main ke Lembang, di sana banyak sekali kebun hidroponik yang besar. Kok ngeliat asik ya nih banyak sayuran tapi kok nggak ada yang kerja gitu kan. Setelah kita lihat, ya mereka pakai sistem NFT, Nutrient Film Technique, ya, besar. Dan itu otomatis semuanya. Asik juga kalau punya kayak gini ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah belum kesampaian. Ya. Mudah-mudahan suatu hari bisa lah kesampaian. Itu bersih, ya kan. Lantainya bersih, kita semua masuk juga mesti ada protokolnya, ya kan. Pakai baju khusus, disemprot. Kenapa? Karena itu akan mengurangi pemakaian pestisida dan sebenarnya justru tujuan kita hidroponik itu sebenarnya adalah untuk menghasilkan sayuran sendiri yang sehat. Karena kalau kita beli ya terus terang kita nggak, kalau kita beli di luar kita nggak tahu tuh sejarah pestisidanya seperti apa gitu kan. Nah, dengan kita tahu, kita nanam sendiri, ya kita yakin lah itu nggak kita semprot obat yang berbahaya gitu kan. Karena ya itu balik lagi ya, pengalaman saya selama ini tuh banyak sekali sayuran teman-teman yang udah nanam sayuran hidroponik, coba ini itu sekali 2 kali bagus berhasil, nggak taunya yang selanjutnya nggak berhasil. Kenapa? Karena soal kebersihannya nggak dijaga. Dan COVID ini momentum sebenarnya ya untuk ya mari kita jaga kebersihan lah ya gitu. Dan sistem hidroponik itu perlu dibikin yang se-efisien mungkin ya. Kadang ya ini memang masih perdebatan juga ya antara yang bikin bertumpuk-tumpuk bertingkat-tingkat atau yang model meja gitu. Nah, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau yang model meja itu terus terang termasuk mudah untuk dibersihkan. Dan sinar matahari yang diterima juga akan lebih rata. Untuk pencegahan mikroorganisme yang supaya tanaman kita nggak terlalu diserang sama hama penyakit dan kayak gitu ya kita satu ya kita jaga kebersihan, 2 kita pakai yang namanya ada lem
dengan botol atau lembar insect trap yang kita pasang kita gantung di atas sayuran itu, nah mereka akan nempel ke situ biasanya. Oke, next terakhir, saya rasa sih penutupnya mungkin saya akan open untuk ditanya jawab aja Mbak Lili. Ya, ini itu contoh gambar sayuran di tempat kita. Oke, terima kasih Bapak Fajar Budiman atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita Ya. memiliki waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan untuk menyampaikannya melalui chat di Zoom dan mohon dituliskan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Ya, Bapak Bobo masih ada bersama dengan kita. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Bobo dari Febri Tunggal Adijaya. Bagaimana cara budidaya pada aquaponik, terutama pada penambahan AB mix pada kolam, agar ikan dalam kolam tidak mati? Silahkan Bapak dijawab. Halo, dengar? Ya, dengar jelas Pak. Tadi saya sudah juga balas jawabannya di kolom chat juga untuk itu. Tapi yang paling intinya bahwa aquaponik itu tidak menggunakan AB mix. Jadi artinya bahwa memang murni pure dari kotoran ikan. Kalau kita melihat dari ikan tawar yang lebih produktif adalah kotoran ikan lele. Jadi dan sayuran apa yang digunakan untuk itu? Artinya bahwa kalau kotoran lele, semua sayuran bisa. Cuman yang agak sedikit kurang maksimal itu sayuran grupnya sawi gitu loh. Jadi artinya dianya agak kurang bagus untuk apa. Jadi kita kalaupun ada permasalahan soal sayuran ya, untuk apakah dia menguning, kita lihat dulu apakah dianya salah di penyemayannya. Mungkin nanti Pak Fajar pun bisa juga kasih gambaran karena intinya hidroponik atau aquaponik dalam sayuran itu pasti intinya di penyemayan untuk itu. Terus itu untuk dalam arti bahwa kalau kurang berkembangnya sayuran biasanya kita tambah bahan adaptive plant, artinya dalam bentuk booster, tidak dalam bentuk bahwa itu seperti AB mix gitu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan masih untuk Bapak Bobo dari Adi Gunandi Nurhidai. Komponen apa saja yang bisa digunakan sebagai filter aquaponik dan bagaimana cara membuat filternya? Tanaman apa saja yang bisa ditanam di aquaponik? Mungkin ini sudah dijawab tadi. Dan untuk pakan ikan bisa pakai maggot. Bagaimana cara pembuatan maggot? Mungkin maksudnya budidaya maggot. Ya, silahkan Bapak dijawab kembali. Oke, artinya bahwa ini makanya kita selalu belajar dengan situasi. Artinya bahwa dulu saya cuma hanya budidaya ikan, terus tiba-tiba berpikir dengan menggunakan terpal. Terus itu terpikir lagi kotorannya itu dibuang kemana. Artinya kita juga bicara ramah lingkungan. Karena persoalannya lebih bagus dimanfaatkan untuk tanaman untuk itu. Jadi kebanyakan bahwa kotoran itu memang banyak diserap ke sayuran, di mana nanti dalam soal penampungan filter saya cuma hanya sederhana saja, tapi saya harus karena setiap daerah itu kasusnya berbeda-beda. Saya jalan ke Lombok, saya jalan ke Riau, kadang-kadang kasusnya berbeda karena melihat situasi pH-nya air juga jadi pertimbangan juga untuk itu. Jadi kalau saya ya filter biologisnya itu adalah sayuran untuk itu. Jadi bagaimana mengubah kotoran ikan dari nitrat menjadi nitrat dan bagaimana saya menggunakan barang-barang lokal seperti batu apung atau kalaupun memang ada biobol ya kita gunakan biobol untuk filter mekanisnya. Saya nggak sampai bicaranya sampai ke filter kimia atau seperti apa kimia untuk itu. Jadi saya kadang-kadang cuma hanya pakai dua model filter mekanis dan filter biologis untuk itu. Mungkin di situ kalau untuk sayuran sudah saya jawab tadi untuk itu. Untuk maggot ya saya juga melihat perkembangan bahwa harga pakan semakin mahal, apalagi saat ini kondisi pandemik ini yang ditakutkan petani-petani ikan ya itu
pakan yang semakin naik mahal karena persoalannya akan terhambat dengan logistik pengiriman transportasi. Jadi makanya saya ke petani-petani itu menawarkan dari dulunya itu adalah maggot. Jadi kalau kita mau budidaya itu ikan, ya kita bangun dulu maggotnya gitu loh, baru buat ikannya gitu loh itu. Jadi artinya bahwa satu sisi bagaimana pengendalian sampah organik untuk maggot, karena makanan maggot itu kebanyakan adalah buah-buah yang sudah busuk sama sayuran, jadi atau makanan yang rumah tangga yang artinya tersisa di malam hari itu bisa digunakan untuk maggot. Jadi artinya pengendalian sampah organik untuk itu. Jadi artinya tidak menimbulkan bau dan juga dan dengan melawan maggot ini proteinnya lebih tinggi dari pakan pabrik dan lebih murah untuk itu. Jadi artinya untuk maggot ini ya sangat sekali membantu dalam efisien cost. Karena kalau sekarang ini untuk kondisi saat ini kalau nggak pakai maggot tipis sekali untungnya. Malahan ya namanya petani ikan ya 3 bulan budidaya seperti Lili itu ya panjang kali doanya, semoga beruntung gitu loh. Tapi bagaimana kita setiap step itu bisa untuk melakukan yang lebih efisien cost, kenapa tidak untuk itu jadinya. Mungkin itu moderator. Terima kasih Bapak Bobo atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Bapak Fajar Budiman dari Nana. Apakah hidroponik mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh? Dan apakah air kotoran ikan tidak mengandung bakteri? Apakah aman untuk sayuran? Ya, silahkan mungkin Bapak dapat dijawab. Oke. Untuk AB mix yang dipakai itu adalah sebenarnya bentuk garam. Jadi supaya pupuk hidroponik ini, AB mix ini bisa diserap larut 100% di air, maka bentuk AB mix-nya itu berupa garam. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu kimia berbahaya atau tidak? Ya, pertanyaannya mau saya kembalikan lagi. Garam itu berbahaya atau tidak? Gitu kan? Kalau misalnya garam itu tidak berbahaya, artinya bisa dipakai. Nah, satu hal yang sering kali perlu saya sampaikan di sini tentang hidroponik, apakah pupuk kimia atau bahaya atau gimana, yang dilakukan oleh tanaman itu adalah dia merubah ion-ion menjadi makanan siap saji bagi tanaman untuk tumbuh ya. Nah, kalau saya sering menganalogikannya gini, AB mix atau pupuk hidroponik itu sama seperti cairan infus bagi orang yang sedang sakit. Ya, kalau kita lagi sakit itu ada yang namanya cairan infus atau albumin, itu kan kita nggak makan tapi ya pasien tetap bisa hidup gitu kan, bisa tetap bahkan bisa sembuh gitu. Nah, itu sama seperti dengan AB mix di hidroponik. Itu adalah nutrisi tanaman yang siap saji langsung diserap oleh tanaman untuk tumbuh melalui merubah ion-ion itu menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Jadi istilahnya gini, kalau sering dibandingkan dengan kompos, ya saya lebih berani nyicip AB mix daripada saya nyicip kompos, ya kan? Itu Mbak Lili. Oke, Pak Fajar, saya teruskan ini pertanyaan untuk Bapak. Bagaimana ketika hujan, Pak? Bagaimana menyikapi hidroponik ataupun aquaponik yang tidak memiliki atap? Nah, itu dia. Memang PR nomor 1. Di Indonesia ini curah hujan atau iklim, tadinya saya berharap nih kayak di Jakarta sekarang hari ini nggak hujan ya kan, karena kita asumsinya sekarang musim kemarau lah, 2 jam kita kena hujan deras sekali gitu kan, jadi nggak bisa ditebak. Dan untuk teman-teman yang masih tanpa naungan, ya kalau misalnya sayurannya itu untuk dijual ke pihak lain, saya tetap menyarankannya untuk memakai naungan, ya, berupa
kalau belum bisa full scale atau greenhouse yang proper, yang sesuai dengan standar industri, minimal dikasih atap. Ya, jadi pakai atap plastik UV. Nah, kalau misalnya pakai besi itu masih terlalu mahal, ya bisa pakai bambu atau pakai baja ringan. Ya, intinya adalah ketika hujan, sayurannya tidak hancur. Ya, hancur karena ya curah hujan yang terlalu berlebih. Lalu kedua, juga kalau misalnya hujan dan tidak ada ya beratapkan langit ya istilahnya ya kalau di komunitas hidroponik, itu akan merusak komposisi nutrisi hidroponiknya karena dia akan bercampur dengan air hujan kan. Nah, ketika dia bercampur dengan air hujan, otomatis nanti tandon airnya itu akan penuh dengan air hujan sehingga harus dibuang. Nah, itu kan jadi pemborosan lagi. Ya kan, kalau ngebuang terus nanti nyampur lagi AB mix baru ya kan dengan ngitung lagi segala macam. Nah, kalau dengan pakai atap itu semua nggak akan repot kita. Itu Mbak. Jadi saran saya ya nabung ya kan, invest sedikit untuk atap, tapi masalah sayuran kualitasnya tetap bagus, ya, sayuran bisa tetap mulus. Dua, kita nggak perlu sering-sering nambahin AB mix. Ya, kalau sering-sering nambahin AB mix, pedagang AB mix jadi seneng. Ya. Oke Bapak, ini ada pertanyaan untuk Bapak Bobo. Bagaimana caranya membuat aquaponik yang murah? Ya, sama seperti saya katakan tadi, bahwa sekarang mau nggak untuk berubah. Jadi artinya kalau saya sih karena sering memang di sosial, artinya bahwa selalu akan ada ide kecil dan ide kreatif. Saat ini saya bersama 3 orang yang dirumahkan di PHK, saya buat model jerigen, ya kan, dengan bak mandi dan ember bekas. Jadi saya menggunakan bahan bekas. Jadi untuk itu. Jadi artinya bisa juga tinggal bagaimana kita membuat instalasinya seperti apa untuk itu. Jadi artinya mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah mereka dan bagaimana bicara efisien cost untuk itu. Jadi apa saja bisa digunakan, tapi sekarang kan lagi booming nih budidaya dalam ember. Kalau saya sih kemarin diskusi sama teman-teman Dompet Duapa itu agak sedikit menyesakkan hati, dalam arti bahwa yang saya pahami ikan lele dalam 70 ekor dalam ember tanpa diganti airnya itu suatu hal mukjizat, dia bisa bertahan sampai 2,5 bulan sampai 3 bulan. Karena persoalannya tidak diganti airnya itu amoniak semakin tinggi untuk itu. Jadi kalau saya selalu sarankan bahwa kalau memang mau budidaya ember, dia harus punya stok keran di bawahnya supaya memang bisa mengeluarkan kotorannya. Dan kotoran itu jangan dibuang, bisa saja Anda siram ke tanaman lain sebagai pupuknya yang kalau medianya media kompos atau media tanam itu. Jadi saya katakan bahwa banyak barang-barang alternatif yang di sekitar kita, barang-barang bekas yang artinya bisa digunakan untuk budidaya. Oke, terima kasih Bapak Bobo. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Fajar Budiman. Apa yang mempengaruhi tanaman hidroponik tumbuh kutilang dan terkadang ada sayur yang berasa pahit? Apakah pemberian nutrisi AB mix kurang atau malah kelebihan nutrisi AB mix? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Ya, Pak. Satu tentang kutilang, itu mungkin Mbak Lili agak-agak bingung, apa ini kutilang? Kutilang itu istilah di hidroponikers, Mbak. Para teman-teman yang hidroponik itu nyebut etiolasi, tanaman yang etiolasi, nama kerennya etiolasi. Nama gaulnya kutilang. Kutilang tuh kurus, tinggi, langsing. Alias dia telat. Jadi ketika kita semai, ya kan, ketika kita semai benih di atas rokul, lalu rokul yang udah basah, lalu kita kebanyakan keseringannya adalah teman-teman tutup dengan bak sehingga gelap, lalu
simpen di kolong apalah ya, kolong lemari, kolong tempat tidur gitu kan. Lalu habis itu lupa kalau kemarin itu habis nyemai, ya kan. Padahal beberapa tanaman itu biasanya sprout atau mulai berkecambah itu 1 kali 24 jam. Ya. Ada juga yang lama memang yang sampai seminggu bahkan sampai 3 bulan kayak strawberry ya. Tapi kebanyakan itu 1-2 hari udah sprout. Nah, kita lupa kalau kita 1 hari, 2 hari, 3 hari yang lalu tuh kita nyemai sayuran jumlahnya banyak sehingga lupa untuk dikeluarin ya. Nah, itu yang bikin ketilang satu. Jadi telat membuka tutup tudung semaian kita dan juga mengenalkan dengan matahari. Lalu ya itu, jadi mesti cepat-cepat dikeluarin. Jadi kalau saya sih selama ini nyemai di luar. Jadi nggak perlu ditutupin pakai tudung dan sebagainya, apalagi simpan di kolong meja atau di kolong tempat tidur ya. Simpan di luar, lalu kita tabur sedikit kokopit atau pakai vermiculit. Gitu. Nah, lalu yang pertanyaan kedua itu tentang pahit. Mostly itu adalah dari AB mix-nya, kualitas AB mix-nya yang nggak benar. Dulu waktu pertama kali saya menanam hidroponik ya akhir 2012 itu juga, dan pilihan AB mix belum sebanyak itu. Mohon maaf para peserta sekalian supaya memute Zoom-nya supaya dilanjutkan oleh narasumber kita. Silakan Pak Fajar. Kita tanam, tapi kenapa kok sayuran kita pahit gitu kan? Jadi nanam sawi pahit, nanam kangkung pahit. Setelah kita belajar, tanya sana sini, oh masalahnya ada di nutrisinya gitu, nutrisi AB mix-nya yang nggak benar gitu, komposisinya. Nah, jadi juga teman-teman perlu hati-hati juga, dan ini memang trial and error sih ya, mau pakai AB mix yang mana, karena mereknya sekarang ada banyak banget. Bagaimana kalau ada sayuran yang kuning, Pak? Ini ada yang bertanya, bagaimana mengatasinya? Kuning itu juga masalah di nutrisi. Masalahnya bisa di nutrisi ataupun di sinar matahari. Jadi cara tumbuh tanaman supaya bagus itu ada 4, ya kan? 1 sinar matahari, 2 udara, 3 air, 4 itu nutrisinya, gitu. Nah, kalau keempat unsur ini terpenuhi, insya Allah bagus. Jadi kalau misalnya kita mau nanam sayuran ya, itu usahakan minimal dia dapat matahari pagi. Wajib, karena saya pernah dulu tinggal di tempat saya dapat matahari mulai jam 12 siang. Ya alhamdulillah itu kutilang semua memang. Jadi yang benar sayurannya gitu kan. Ngelihatnya juga nggak semangat gitu ya, pakai tapi tinggi gitu kan, aneh. Nah itu masalahnya. Jadi kuning juga karena mungkin masalah di sinar matahari dan juga di masalah nutrisinya, bisa jadi terlalu encer ya. Dan disitulah kita kalau di hidroponik biasanya kita sarankan teman-teman untuk beli yang namanya TDS meter ya, supaya kita bisa mengukur ppm atau EC meter. Itu untuk mengukur ketepatan kebutuhan nutrisi, kepekatan nutrisi untuk masing-masing jenis tanaman. Karena setiap tanaman tuh butuh kepekatan EC-nya berbeda-beda ya. Itu Mbak Lili. Ini Pak, ada lagi pertanyaan untuk Bapak. Apakah ada pembasmi hama dari bahan alami untuk sayuran hidroponik? Ya, kalau saya untuk pencegahan di hidroponik tuh saya pakai insect trap. Jadi lembaran biasanya warnanya kuning, ada biru ya. Itu dia lengket, dia kayak ada lemnya. Nah itu kita gantung di atas sayuran yang kita tanam. Itu pencegahan. Nah kalau udah diserang hamanya terlalu dahsyat, ya memang
pakai kalau mau pakai pestisida nabati ya banyak ya di toko online shop Pesnap tuh banyak banget gitu. Ada juga pakai asap cair apa segala gitu. Silakan bisa dicoba gitu. Saya berikan kebebasan ya. Saya nggak endorse 1-2 merek ya. Pestisida nabati itu banyak. Bahkan kalau mau buat sendiri juga tutorialnya di YouTube ada tuh gitu ya kan, di YouTube banyak lah. Kalau kita bergabung di komunitas hidroponik atau aquaponik atau pencipta tanaman lainnya tuh pasti ada tuh jago-jagonya pakarnya yang ahli bikin pesnap ya kan, campuran serai, campur apa lagi, campur ini ya, campur-campur lah, terus nanti difermentasi. Kita lihat nanti keajaiban alam bekerja gitu kan. Kalau selama ini saya terus terang nggak pakai pestisida karena ya kalau misalnya ada sayuran bolong-bolong dikit ya nggak apa-apa lah, itu amal jariah kita untuk belalang lah, kita bagi-bagi rezeki sama belalang gitu kan. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak Fajar. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Bobo. Bisakah menggunakan nutrisi dari bahan herbal dan bagaimana cara membuatnya? Minta penjelasan penggunaan terpal sebagai media aquaponik. Silakan Bapak. Ini nutrisi untuk apa ya? Nutrisi dari bahan herbal. Oh, mungkin ini maksudnya nutrisi untuk sayuran? Iya, kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana solusinya jika Halo, ya? Bapak Bobo? Iya. Ya, kalau nutrisi untuk sayuran, bagi saya sih tidak ada, karena nutrisinya sayuran cuma dari kotoran ikan. Tapi kalau nutrisinya untuk ikan, ya kita kasih pakan yang protein tinggi. Jadi makanya saya katakan kalau ikan dengan pakan protein tinggi itu akan lebih cepat dalam perkembangbiakannya untuk itu, dalam arti cepat besar untuk itu. Jadi kalau misalkan paling tinggi kalau pakan pabrik itu paling 32%. Tapi kalau kita bisa menggunakan maggot itu bisa sampai 40% ke atas untuk itu. Jadi artinya tinggal maggotnya kalau dikasih protein tinggi, dia akan menghasilkan protein tinggi. Kalau maggotnya memang makanannya nggak protein tinggi, ya kualitas proteinnya pasti di angka 40 saja untuk itu. Jadi kalau untuk menggunakan terpal bisa saja. Yang terpenting artinya bahwa yang di bawahnya itu di bawah terpal bagian permukaan tanah itu harus miring minimal 10 cm. Jadi artinya bahwa kotoran akan ke arah turun ke bawah ke arah pipa pembuangan yang nanti bisa dikonekkan ke stop keran untuk itu. Jadinya intinya di situ. Jadi kalaulah dia lebih miring 10 cm dari atas ke bawah, itu akan lebih bagus dalam metode sirkulasi untuk itu. Jadi kalau kita mau pakai metode sirkulasi dan menggunakan bahan terpal untuk itu. Tapi kalau kita pakai media macam ember, macam apa, yang terpenting bahwa kalau media ember saya sarankan memang pakai stop run, tapi dia ada pipa panjang melintang di ember, itu dibolongin pakai dia bisa lebih banyak keluar dari situ kotoran ikannya. Mungkin itu gambarannya. Iya, ini ada pertanyaan untuk kedua Bapak Bobo dan Bapak Fajar. Apakah sayuran hidroponik termasuk sayuran organik? Dan apakah sayuran aquaponik yang ikannya sudah dikasih makan pelet, sayurannya juga termasuk organik? Mungkin Bapak Fajar dulu yang menjawab, Pak. Ya, apakah hidroponik itu sayuran organik? Ya bukan, namanya sayuran hidroponik. Sayuran organik ada lagi, dia ditanam di tanah gitu, dengan pakai kompos dan kohe, ya, kotoran hewan. Gitu. Jadi hidroponik bukan organik. Ya, untuk Bapak Bobo, apakah sayuran aquaponik yang ikannya dikasih makan pelet, sayurannya termasuk organik? Ya, kalau memang bahannya memang nutrisinya dari kotoran ikan itu masih organik. Itu dia. Dalam arti sekarang tidak harus lihatnya faktornya ikannya apa kotorannya seperti apa.
Artinya bahwa nutrisi sayuran itu berasal dari kotoran ikan itu masih organik. Oke Pak, terima kasih. Untuk Bapak Fajar ada lagi pertanyaan, apakah sistem NFT harus menyalakan pompa 24 jam atau boleh dimatikan pas malam hari saat tanaman tidak produktif? Idealnya jam berapa boleh dimatikan? Lalu saat siang hari, apakah sistem NFT boleh memakai sistem nyala mati? 15 menit nyala, 45 menit mati tiap jamnya. Oke, ya ini menarik nih. Saya juga dulu termasuk mau mencoba dengan NFT yang nyala mati. Lalu saya sama guru saya itu dibilang gini, karena hidroponik itu adalah bertani dengan dasarnya adalah medianya adalah air. Jadi air itu adalah kehidupan dari sumber dari kehidupan dari tanaman supaya hidup, ya kan? Adalah air. Nah, dia bilang gini, Fajar, kamu bisa nggak 10 menit napas, 10 menit mati, nggak napas, ya kan? 15 menit nyala, napas lagi, 15 menit tahan napas. Bisa nggak gitu kan? Waduh, ya nggak bisa Pak, ya sama gitu. Jadi sayuran juga mesti nyala 24 jam itu untuk hidroponik ya, pompanya gitu. Dan kalau pengalaman saya, pompa yang saya pakai itu pompa 15-an watt ya, 20 watt. Itu nggak terlalu signifikan gitu. Ininya perbedaannya. Itu Mbak Lili. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Mohon maaf kepada peserta supaya mute aplikasi Zoom-nya selama webinar ini berlangsung. Kita masih ada waktu 2 menit lagi untuk tanya jawab. Ini pertanyaan untuk Bapak Bobo. Kalau aquaponik pakai media ember, baiknya airnya diganti berapa minggu sekali? Pemakaian M4 atau probiotik bisakah berganti-ganti? Kalau saya sih menyarankan bahwa seminggu sekali diganti, tapi itu cuma setengah ember, baru diganti dengan air yang baru. Kalau memang kita tidak menggunakan stok run di bawahnya, tapi airnya jangan dibuang. Maksud saya bisa digunakan dengan tanaman lain. Bagusnya penggantian air itu sebelum mereka dikasih makan. Dan bagusnya lagi kalau memang pagi hari atau sore hari, ya. Jadi artinya supaya memang tidak amoniaknya tidak kemana-mana untuk itu jadinya. Terus itu mungkin itu ya. Apalagi E4 biasanya yang digunakan untuk perikanan tuh E4 yang warna coklat ya untuk itu. Tapi itu kan cuman hanya untuk bagaimana sebenarnya biar kualitas airnya. Kalau tidak biasa untuk selalu ganti-ganti dengan probiotik atau E4, karena saya nggak pernah pakai untuk itu. Karena dulu saya memang pernah belajar bioflok, tapi sampai saat ini saya nggak percaya lagi dengan bioflok gitu loh. Karena biasanya probiotik dan E4 itu dipakai untuk budidaya ikan dengan teknik bioflok untuk itu. Ya, tapi kalau saya percayanya bioflok itu dengan aerator yang begitu banyak, itu saya percaya. Karena saya sudah buat uji cobanya. Tapi kalau cuma hanya dengan E4 dan prebiotik, saya nggak percaya lagi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Pak Bobo. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Fajar Budiman. Buat Bapak Fajar, sayuran varietas lokal Indonesia apa saja yang bisa untuk pakai sistem hidroponik? Sayuran ya. Kalau sayuran daun, saya rasa semua sayuran daun bisa lah. Kangkung, bayam, sawi, apa lagi? Ya itu sih kebanyakan ya. Kailan, brokoli nggak bisa. Brokoli mesti ditanam. Ya, kebanyakan sayuran Indonesia kan itu ya, semua itu bisa di hidroponik. Terong bisa, timun bisa hidroponik, kacang panjang belum pernah nyoba.
Lalu kalau untuk apa lagi ya? Tadi saya lihat padi ya, padi terus terang kita pernah nyoba, cuman nggak efisien, nggak efektif dan efisien. Bisa tumbuh, cuman cost-nya mahal. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita sudah hampir habis. Untuk Bapak Bobo, jika pH tidak netral, bagaimana cara kita menurunkan pH-nya sesuai tanaman yang ditanam? Silakan Bapak. Ya, kalau dia bersifat asam, sama juga seperti hidroponik juga. Artinya di hidroponik, kalau nanti bisa dikoreksi Mas Fajar untuk itu. Artinya dia di angka 5,5 sampai 6,5 kalau asal pH-nya. Tapi kalau ikan kita di 6,5 sampai 8 itu untuk netral. Kalau di bawah dari 6,5 kita akan artinya kalau asamnya terlalu tinggi, artinya kita berikan baking soda kue aja sedikit saja dalam sendok untuk diberikan itu sudah langsung akan membuat pH-nya netral untuk itu. Itu dia. Saya kembalikan. Dari Bapak Fajar mungkin ada tambahan bagaimana untuk menjaga pH air yang netral untuk hidroponik? Ya, pertama kita mesti cek air bakunya ya. Air baku yang dipakai itu pH-nya berapa gitu. Kalau terlalu ekstrim di bawah, di luar angka 6, ya itu kita mesti ya kalau saran Pak Bobok boleh juga tuh diikutin, atau yang instannya pakai pH up atau pH down gitu. Atau ada beberapa nutrisi yang bagus itu nggak perlu mikirin pH swing ya. Jadi pH itu nanti ketika panas, ketika dingin dia akan naik turun sendiri, memang otomatis tuh air ya. Dan nutrisi yang bagus dia udah punya buffer menjaga supaya pH di larutan nutrisi itu stabil, sehingga kita nggak perlu pontang-panting ngurusin pH, kita bisa lebih tenang. Jadi pemilihan nutrisi dan juga air baku itu mesti yang sesuai. Jangan terlalu asam atau terlalu basah juga. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fajar dan Bapak Bobo yang sudah memberikan penjelasan dan sudah menjawab berbagai pertanyaan dari peserta. Selanjutnya, kami mohon kepada peserta sekalian kerjasamanya untuk mengisi form evaluasi yang sudah dikirimkan oleh rekan saya di kolom chat. Ada di sana kolom evaluasi pertanian kota. Silahkan Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan di kolom evaluasi. Ya, semoga kita sehat selalu menghadapi pandemi COVID-19 hingga kita kembali beraktivitas nantinya sampai fase new normal, sampai kepada normal. Kiranya webinar kita ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di webinar AgriProFocus Indonesia selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.